Dengan gue Yazid Muhammad, di kesempatan kali ini gue bakalan ngebahas knalpot yang lagi viral nih ya. Banyak banget yang memperbincangkan gitu soal knalpot ini ya, yaitu knalpot kopi CMS coy. Dan di video ini gue bakal ngebahas secara detail ya. Gue bakal review dan sekaligus gue juga bakalan test ride gitu ya, test sound gitu. Suaranya tuh kayak gimana, bagus atau jelek sih ya. Buat teman-teman yang penasaran, langsung tonton aja videonya. Tapi sebelum itu kita langsung putar aja intronya aja. Hadirkan senyuman, tingkatkan bisnis keluarga. Jangan beras Jadi ini dia knalpot yang gue maksud, kopi CMS untuk Honda Beat coy. Sebetulnya banyak banget ya knalpot ini tuh untuk motor lain. Dan knalpot kopi CMS itu cuma dibungkus pakai plastik ini doang coy. Dan ini gue mau singkirin dulu ya, sangat mengganggu. Dan knalpot CMS kopi CMS ini tuh, knalpot CMS ini tuh sangat populer banget di kalangan anak-anak vario gitu ya. Kalau kata dia tuh knalpot ini tuh sleeper apa gitu ya, gak ngerti gue juga. Kalau misalkan teman-teman yang ngerti nih sleeper itu apa, tulis di kolom komentar ya. Dan langsung aja kita review sebelum kita pasang. Nah, untuk keseluruhan knalpot ini tuh mirip banget dengan knalpot aslinya ya, cuman yang bikin bedain tuh dia nggak punya bracket di sininya nih. Kalau misalkan dibikin bracket lagi mungkin bakal mirip banget ya. Terus yang bikin beda lagi tuh di bagian sini coy, ini bagian moncong ini coy. Jadi kopi CMS itu punya dua pipa ya di belakangnya, ada pipa bagian dalam sama pipa bagian luar. Dan yang unik di bagian pipa ini, pipa bagian dalam itu lebih panjang dibanding dengan pipa yang luar. Dan ini tuh salah satu ciri khas dari kopi CMS coy. Bro, jadi moncong ini tuh sering disebut dengan sebutan moncong offset. Kenapa offset? Karena yang seperti gue bilang tadi, pipa dalam sama luar tuh lebih panjang yang dalam, jadi dia tuh keluar garisnya ya, offset gitu. Terus di bagian leheran, di sini leherannya stainless, udah stainless ya. Ini stainless nyampe ujung gak ya? Kayaknya sih kalau bagian sini dia bukan stainless ya. Kayaknya sih bukan, cuman bagian sini aja yang stainless. Dan sekarang coba kita lihat secara detail. Nah, untuk di bagian bracketnya ini tuh ada lekukan gini ya. Ini tuh dibikin mirip banget sama knalpot orinya Honda Beat ya. Terus sekarang kita lihat di bagian las-lasannya. Nah, untuk las-lasannya menurut gue sih ini gak bisa dibilang bagus dan gak bisa dibilang jelek juga ya. Ya standar lah ya. Nih kita lihat nih. Nah, jadi kayak gini coy. Dan bracket tamengnya juga cuma di titik-titik doang. Nah, kalau dibanding sama knalpot WRC sih las-lasannya bagusan knalpot WRC ya. Kalau WRC tuh las-lasannya kecil-kecil rapih gitu ya. Cuman kan WRC kebanyakan yang pakai usernya ember. Cuman gue gitu ember coy. Emang knalpot kok berisik? Emang apa? Oke, kita langsung lanjut lagi. Nah, jadi kalau misalkan kopi CMS ini, kalau semisalnya gaspolnya udah habis gitu ya, udah kering, teman-teman bisa buka di sini ya. Jadi bautnya tuh ada atas bawah. Nah, nanti kalau misalkan gaspolnya habis, tinggal dikendorin, terus ini tarik aja gitu dan masukin gaspol yang baru. Sesimpel itu coy. Oke bro, kita lihat lagi secara detail ya. Dan ini untuk bracket tamengnya ini bagus, lucu sih, keren ya. Cuman ada bagian cat yang gak disemprot nih, ada detail yang gak kesemprot, kelihatan gak sih? Nah pokoknya gitulah, ada bagian celah yang gak kecat. Dan ngomong-ngomong soal cat, catnya ini lumayan bagus ya.
dia tuh semi-semi ngedop gitu, cuman permukaannya halus ya, nggak kasar. Dan untuk secara detail finishingnya nih, kelihatan nggak sih? Jadi dia tuh kayak karat-karat gitu coy. Nah ini tuh karat-karat gini coy. Nah ini hampir setiap knalpot kayak gini coy. Gua gak ngerti sih nih kenapa ya. Nih. Nah ini karat coy. Dan ini banyak banget nih. Ini kamera kayaknya nggak kelihatan ya. Nah nih untuk finishingnya kayak gini. Padahal ini knalpot belum pernah dipakai sama gue coy. Ini benar-benar baru. Nah untuk di depan dia bagus. Nah untuk di belakang dia modelnya kayak gini. Berat coy. Oke, ngomongin soal bobot. Mungkin ini bobotnya agak sedikit ringan dari knalpot bawaan Honda Beat-nya ya. Cuman ini ampek sih, nggak yang kaleng-kaleng, nggak yang kayak knalpot 100 ribuan yang ketonjok ban aja gitu langsung penyok ya, ketonjok kerikil langsung penyok. Ini kayaknya sih kuat, pakai bahan yang tebal ya. Nah, ini tebal banget nih, 0,0 berapa gitu mungkin ketebalannya ya. Oke bro, jadi segini dulu aja untuk reviewnya ya. Kalau misalkan terlalu detail juga pasti teman-teman bosen ya lihat videonya ya. Dan pasti juga nih skip sama kalian coy. Padahal gue ngedit record itu sudah perjuangan. Oke, sekarang langsung lanjut aja, kita pasang knalpot ini di motor gue ya. Kita lihat nanti estetikanya kayak gimana, bagus atau enggak, dan kita dengerin suaranya kayak gimana ya. Nanti kita coba test ride gitu ya menggunakan knalpot Kopi CMS ini coy. Oke, sebelum itu buat teman-teman yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan subscribe dulu biar gue lebih semangat lagi bikin konten-konten bermanfaat untuk teman-teman semua coy. Oke, gue hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe coy. Sekarang langsung lanjut aja, kita pasang Kopi CMS ini di Honda Beat kita coy. Oke. Oke bro, jadi knalpotnya udah kita bongkar dan ternyata memang benar coy. Bentuk Kopi CMS ini benar-benar mirip sama knalpot bawaannya Honda Beat coy. Dan sekarang langsung lanjut aja, kita pasang knalpot Kopi CMS-nya dan kita coba dengerin ya suaranya kayak gimana. Oke, kita lanjut aja, tonton videonya coy.
Oke bro, jadi knalpotnya udah terpasang ya. Sebelum gua nyalain dan test ride, gua mau pasang ini dulu. Tameng knalpotnya coy, biar kelihatannya rapih dan kelihatannya rapih ya. Yalah rapih ya. Pokoknya ikutin terus videonya coy. Oke bro, jadi teman-teman tadi udah dengernya suaranya kayak gimana. Kurang lebih kayak gitu coy. Kalau misalkan suaranya nggak ketangkep ya mohon maaf aja ya, karena perlengkapan buat nge-record gua tuh masih minim gitu ya, karena masih pemula juga. Jadi pada intinya suara kopi CMS ini tuh kalau misalkan pelan nih, dia kayak bobokan ya, mirip-mirip Sugi gitu, dia tuh adem. Dan kalau misalkan kita dibeset ini, nah dia tuh teriak ya, cuman nggak yang cempreng coy. Jadi dia tuh tetap ngebas gitu ya. Dan kalau misalkan nih lepas gasnya tuh kayak ember ya, kayak ember. Cuman embernya ini tuh bukan yang dibuat-buat sengaja gitu ya. Jadi embernya itu emang normal coy. Emang karakter mesin tuh kalau misalkan udah ada nih
RPM atas gitu ya, turun ke RPM bawah. Nah kayak gitu coy, jadi wajar aja lah ya suara-suara kayak gitu tuh. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain tentang knalpot ini, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Kalau misalkan teman-teman suka video seperti ini, please klik tombol like dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah biar terus berkembang dan memberi manfaat untuk teman-teman semua. Oke, mungkin segini dulu aja video untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan beri inspirasi untuk teman-teman semua. Gue Yajid Muhammad, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.